Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya, sudah hadir ini Pak dosen. Ya. Selamat malam Bapak Ibu, para peserta pembekalan. Semoga semuanya sehat-sehat ya Pak ya. Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah nih Pak Taryana nih selalu hadir ya, selalu semangat ya. Pak Ya, Asmi, Pak. selamat malam juga Pak. Malam, Pak. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Ini karena Bapak dosen hadir ya, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ado Sadoi, ahli media keperawatan, ahli Pratama Penghusada. Yang terhormat Sekretaris Umum Pakti LPH PPTI, Ibu Sumiati Yasmirja, ahli Pratama Penghusada. Yang saya hormati Sekretaris Umum LPG Ibu Titi Rianti, SPD, ahli Pratama Penghusada. Dan yang kami hormati Bapak dosen narasumber, yaitu Bapak Asmuni Kimbar, SIKOM, ahli Pratama Penghusada. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Ketua DPD, DPC, dan Kacab Pakti LPH di seluruh Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada malam ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam keadaan sehat dalam acara yaitu pembekalan atau pelatihan. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan sahabatnya untuk kita semua hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, para peserta pembekalan yang saya hormati, pada malam ini saya diamanahkan untuk memandu acara ini, menjadi host, menggantikan Ibu Sumiati. Karena pada malam hari ini Ibu Sumiati dalam keadaan kurang sehat. Untuk itu mohon doanya dari Bapak Ibu agar supaya Ibu Sumiati diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menghemat waktu, mari kita sama-sama buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, ruang Zoom ini saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak dosen kita, Bapak Asmuni Kimbar, Sarjana Komunikasi, ahli Pratama Penghusada. Pada beliau dipersilahkan. Silakan, selamat malam Pak Asmuni Kimbar. Ya baik, terima kasih. Ini biasanya pesertanya berapa? Ini baru 11 ya? 12 Pak. Sambil menunggu aja Pak. Begitu, apa Pak ya? Ini direkam ya? Oke, baik. Ini direkam. Siap. Oke. Silakan Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang pada Bapak Ibu. Ya, sebagian di sini udah kenal saya semua ya, saya kira. Kalau belum kenal ya. Sudah kenal semua Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi pada malam hari ini saya akan memberikan tentang wawasan TCM ya. Jadi karena Pakti itu sendiri kan, perlu share screen dulu ya. Oke. Jadi karena Pakti itu sendiri
modalitas terapinya itu berdasarkan ilmu TCM gitu. Jadi kita di dalam di dalam terapi itu mengikuti kaidah-kaidah ilmu TCM gitu. Nah, pada hari ini kita akan memberikan sedikit pengantar secara umum atau gambaran secara umum tentang ilmu TCM itu. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu TCM itu dia begitu luas ya. Jadi bentuk model atau cara terapinya itu juga sangat beraneka ragam ya. Yang kita tahu mungkin akupuntur, herbal Cina ya atau herbal Shinsei, kemudian kop ya, terapi kop ya, kemudian ada guasa atau krokan gitu, macam-macam. Nah, pada hari ini kita akan membahas ya tentang sistem berpikir ya, atau berpikir secara sistematis di dalam Chinese medicine atau kedokteran Cina seperti itu. Nah, tujuan daripada pengantar ini adalah untuk membuka wawasan ya kepada teman-teman sekalian. Saya dapat info dari Bu Sumiati bahwa yang ikut pada malam hari ini itu adalah pengurus daripada Pakti. Nah, kita itu di lapangan berhadapan dengan berbagai macam organisasi yang lain ya. Kemudian terapi kop sendiri itu kan organisasinya lebih dari satu gitu. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara kop yang TCM dengan yang non TCM seperti itu. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang sistem berpikir di dalam TCM itu sendiri ya, seperti itu. Oke, kita mulai. Bentar, saya full screen. Nah, ini slide ini saya ambil dari punya ini ya, slide guru saya ini. Jadi beberapa saya ambil gitu. Nah, jalan berpikir atau cara berpikir di dalam Chinese medicine itu pertama-tama kita ketika menemukan ketika kita bertemu dengan pasien itu yang pertama-tama kita harus tanyakan itu adalah simptom ya. Simptom itu adalah gejala ya, gejala atau keluhan apa yang orang tersebut meminta pengobatan gitu. Jadi ketika seseorang pasien itu datang, yang pertama-tama harus kita perhatikan itu adalah hal apa yang membuat mereka tuh datang minta pengobatan ya, atau simptomnya tuh apa. Kemudian dari situ baru kita lakukan diagnosis. Nah, diagnosis seperti biasa di dalam TCM itu ada namanya cara pemeriksaan ya, pemeriksaan pengamatan ya, baik pengamatan tubuh, kemudian pengamatan wajah, kemudian pengamatan lidah yang paling khas daripada TCM. Kemudian berikutnya kita lakukan namanya wawancara ya, kita tanya keluhannya apa yang paling dirasakan, setelah itu ada keluhan apa lagi, penyakitnya sejak kapan dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ikut kelas di akupuntur itu sudah tahu ya, saya pernah mengajarkan hal demikian. Nah, kemudian setelah diagnosis itu ditegak dari cara pemeriksaan, kemudian ditegakkan hasil diagnosisnya atau kesimpulan diagnosisnya apa. Misalnya, oh ini orang batuk ya, tadi misalnya simptomnya batuk. Nah, kemudian oh ternyata batuknya karena misalnya angin dingin. Kenapa kita bisa tahu angin dingin ya? Karena misalnya batuknya ada dahak ya, dahaknya itu putih ya, agak encer. Nah, kemudian dari situ baru kita lakukan terapi ya. Terapinya apa? Nah, terapinya itu di dalam TCM itu ya banyak. Kita mau pakai alat yang mana? Nah, salah satunya itu adalah kop ya, atau cupping ya. Nah, boleh pakai metode yang lain, boleh dikombinasi kop dengan yang lain, boleh ya, selama prinsip atau strategi terapinya itu sesuai dengan mekanisme patologi yang terjadi ya. Contohnya tadi misalnya di sini adalah batuk ya, batuknya kenapa? Oh ternyata berdasarkan hasil diagnosis batuknya karena angin dingin ya. Nah itu mekanisme patologinya kita harus tahu. Dari mana kita tahu tuh angin dingin? Oh itu dari
warna dahaknya putih menunjukkan dingin, kemudian encer, ya seperti itu. Nah, seperti itu pola berpikir di dalam TCM. Jadi, ketika kita akan mengobati seseorang, kita jangan dulu berpikir ini kalau di kop ini pakai titik apa ya begitu, atau ketika ini mau diakupuntur ini pakai titik apa begitu. Kita berpikir dulu ini penyakitnya karena apa, sebabnya bagaimana, kemudian mekanisme patologinya itu seperti apa. Nah, dari situ baru kita mau pakai alat kop itu boleh ya kalau cocok. Kalau kita mau pakai akupuntur boleh ya kalau cocok. Kita boleh pakai herbal juga boleh kalau cocok. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan ya Bapak Ibu. Jadi tidak harus menunggu sampai saya selesai. Nah, ini di dalam apa namanya? Di dalam konsep Chinese medicine itu ada namanya fisiologi. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah Chang Xiang atau fenomena organ, itu adalah fisiologi ya. Fisiologi itu fenomena organ atau boleh kita kata itu adalah Chang Xiang ya. Chang Xiang. Nah, Chang Xiang itu fisiologi. Contoh misalnya fisiologinya paru-paru itu apa ya? Fisiologinya paru-paru mengatur pernapasan, kemudian mengatur di seluruh tubuh, ya seperti itu. Kemudian dia mengatur keringat, buka tutup pori-pori, ya hubungannya dengan hidung, hubungannya dengan kulit, hubungannya dengan usus besar. Nah itu yang harus kita tahu seperti itu. Kalau di dalam pembekalan Pakti, ya itu kalau saya nggak salah ingat itu saya sampaikan tentang namanya fenomena organ. Nah, ketika fungsi fisiologis ini terganggu, ya mekanisme patologi terjadi, ya ketika fungsi fisiologisnya terganggu, maka mekanisme patologinya terjadi. Nah, setelah terjadi mekanisme patologi, ya terjadilah patologi penyakit, ya seperti itu. Nah, pertanyaannya ketika terjadi penyakit, apa yang harus kita lakukan, ya? Nah, ketika penyakit ini udah muncul, apa yang harus kita lakukan? Kita harus lihat dulu ini penyakitnya apa ya dari berbagai macam teori yang ada. Nah, berbagai macam teori yang ada itu di dalam Chinese medicine apa saja ya? Di dalam Chinese medicine teorinya apa aja kira-kira Bapak Ibu yang pernah belajar atau sedikit ada pengetahuan tentang dasar-dasar Chinese medicine, kira-kira teori apa aja yang ada? Teori-teori apa? Contohnya misalnya teori yin yang, ya. Teori zigzag. Ya, teori Using atau 5 unsur atau 5 elemen. Kemudian teori fenomena organ, teori penyebab penyakit, ya, teori meridian. Nah, itu kita harus lihat ini penyakit ini itu masuknya tuh kalau kita analisis pakai teori yang mana, ya seperti itu. Nah, baru dari situ kita tentukan nih dari patologi yang ada, kita menggunakan strategi terapi yang mana, ya seperti itu. Nah, tujuannya dari strategi terapi yang kita lakukan atau dari metode terapi yang kita lakukan itu tujuannya adalah ketika patologi itu terjadi kita kembalikan ke fisiologinya ya. Jadi dari sakit kita kembalikan ke sehat ya seperti itu. Kita berusaha apa untuk mengembalikan keseimbangan yin yang-nya, keteraturan hubungan 5 unsurnya, kemudian mengembalikan fungsi normal daripada organ bersangkutan ya seperti itu. Kalau misalnya terkait dengan meridian, misalnya kalau meridian yang nggak lancar, aliran qi-nya ya kita lancarkan aliran qi-nya seperti itu ya. Nah, kemudian ada namanya paradigma di dalam Chinese medicine. Paradigma yang pertama itu adalah Cheng Qi ngelawan Xie Qi. Cheng Qi ini itu adalah daya tahan tubuh atau kekuatan tubuh ya. Jadi makanan yang kita makan, kemudian istirahat kita yang cukup, itu akan menentukan Cheng Qi kita yang cukup atau yang kuat ya. Kalau misalnya kita bergadang, kurang tidur, makan tidak sarapan, terus kehujanan ya, itu Cheng Qi kita lemah karena Xie Qi. Ya Xie Qi ini adalah patogen jahat yang dari luar
atau boleh dikata itu adalah faktor patogen dari luar. Contohnya itu adalah apa aja? Angin, ya, kemudian panas, api, kering, dingin, lembab. Itu adalah Xie Qi atau faktor patogen. Jadi kekuatan tubuh kita itu akan dilawan atau akan melawan faktor patogen dari luar ini atau Xie Qi. Ya, apapun Xie Qi-nya tergantung dari kondisi iklim yang terjadi. Ya, ketika Chengqi ini kuat, ya kita bisa tahan dari serangan faktor patogen ini. Tapi kalau Chengqi kita lemah, ya contohnya tadi udah kurang tidur, pagi-pagi nggak sarapan, ya pergi keluar naik motor, ternyata kehujanan. Nah itu menyebabkan apa? Pada hari itu Chengqi kita lemah, ya kemudian kita terkena faktor patogen dari luar. Nah kalau kondisinya kayak begitu, kemungkinan sakitnya tinggi apa rendah kira-kira? Kondisi Chengqi-nya lemah, terus faktor patogennya atau Xie Qi-nya tuh contohnya nggak terlalu kuat-kuat amat kan kalau misalnya cuma hujan aja gitu. Ya. Kalau Chengqi-nya lemah ya bisa sakit, ya, bisa sakit. Kenapa? Karena yang menahan dari masuknya faktor patogen ini kurang seperti itu. Namanya Chengqi ya atau daya tahan tubuh ya, Qi daya tahan tubuh ya. Itu terdiri dari kesehatan masing-masing organ ya, kecukupan Qi kita pada hari itu ya, contohnya dari makan minum yang cukup, istirahat yang cukup dan lain-lain. Kemudian harus kita pikirkan juga bahwa manusia itu berada di antara langit dan bumi ya. Jadi manusia itu sangat terkait dengan keadaan daripada langit dan bumi. Maksudnya faktor-faktor emosional ya, yang faktor-faktor emosional yang nggak kelihatan bentuk bendanya ya, kemudian faktor cuaca ya, ini akan mempengaruhi tubuh manusia ya. Kemudian kalau dari bumi itu faktor bawaan lahir ya, kemudian ada faktor makan minum ya, itu juga mempengaruhi kesehatan tubuh kita ya, atau keseimbangan yin yang ya, kemudian keteraturan sistem hubungan 5 unsur di dalam tubuh kita. Kalau misalnya kita mendapatkan tekanan pekerjaan ya, emosinya terlalu berlebihan seperti itu, hubungan yang tidak baik dengan orang lain, itu faktor langitnya ini terganggu ya. Kemudian atau apalagi misalnya pola makan yang buruk ya, itu faktor buminya yang terganggu. Jadi manusia tuh di antara langit dan bumi ya, antara sesuatu yang terkait dengan yang tidak materi dengan sesuatu yang materi ya. Yang materi itu dari makan, dari minum ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya proses manifestasi penyakit ya atau tanda-tanda penyakit itu tergantung pada faktor waktu dan terkait juga dengan nomor 1 dan nomor 2 ini. Ya, jadi kalau misalnya nih tekanan emosinya tuh terlalu berlebihan ya, kemudian dalam jangka waktu yang lama, yaitu akan semakin memberatkan daripada fungsi organ tubuh terkait ya. Kalau misalnya sebentar gimana? Sebentar ya bisa jadi nggak sampai sakit ya, seperti itu. Tapi kalau faktor waktunya lama, kemudian pola makan yang buruk berlangsung bertahun-tahun, itu yang menyebabkan penyakit. Ya, kalau cuma sehari 2 hari mungkin, kalau ada pemicu misalnya karena hujan atau terlalu banyak kena angin atau kerja berlebihan, itu baru sakit. Kalau tidak ada hal-hal pemicu yang cukup kuat, biasanya tidak terlalu bermasalah ya. Itu dari faktor waktu. Nah, ini adalah teori-teori yang ada yang bisa kita gunakan untuk menginterpretasikan atau menganalisa keadaan patologi yang terjadi. Yang pertama itu ada namanya teori Changfu ya atau Changxiang. Ini membicarakan tentang fungsi daripada masing-masing organ ya, kemudian hubungan antara satu organ dengan organ lain ya, baik organ Chang dengan organ Chang ya, misalnya jantung dengan limpa, jantung dengan ginjal, kemudian hubungan antara Fu dengan Fu, misalnya hubungan antara lambung dengan usus kecil, kemudian hubungan antara Chang dengan Fu, misalnya hubungan antara jantung dengan usus kecil. Nah, itu adalah teori fenomena organ atau Chang Fu ya atau Chang Xiang. Kemudian zat vital tubuh ya, zat vital tubuh itu adalah terkait dengan materi dasar yang ada di dalam tubuh ya, contohnya darah, qi, cairan tubuh, yin, yang, jing ya, seperti itu.
Kemudian berikutnya adalah meridian. Nah, di dalam akupuntur atau di dalam terapi kop ini kita harus mengetahui ya letak daripada perjalanan meridian, karena dari situ nanti kita bisa menemukan masalah yang terkait masalah yang ada itu terkait dengan meridian apa dan organ apa ya. Kita harus tahu perjalanan dari meridian. Kemudian faktor-faktor patogen tadi sudah saya sebutkan ya, ada angin dan kawan-kawannya. Kemudian 5 elemen atau 5 unsur atau using ya, di mana terjadi di situ tuh ada hubungan menghidupi ya, misalnya kayu atau liver itu menghidupi api atau jantung, jantung itu api menghidupi tanah atau limpa ya, seperti itu. Itu Bapak Ibu harus tahu hal-hal yang demikian ya. Kemudian ada namanya teori Sang Hanlun, Wenwing, dan P syndrome. Nah, ini enggak terlalu ini ya untuk di KOP ini lebih kepada ilmu herbal ya. Kemudian dinamika dari mekanisme Qi. Nah, ini Bapak Ibu yang juga harus tahu. Jadi Qi itu di dalam tubuh dia punya mekanisme dinamisnya ya. Ada arahnya, dia jalan dari mana ke mana ya. Kalau normalnya dari mana ke mana, kalau sakitnya bisa dari mana ke mana ya, seperti itu. Kemudian ada yang terakhir itu teori yin yang. Nah, inilah alat-alat atau teori-teori yang kita pakai untuk menganalisis penyakit di dalam Chinese medicine ya, bukan cuma kop aja tetapi akupuntur, herbal, tuina dan lain-lain sebagainya yang berada di dalam rumpun ilmu Chinese medicine. Nah, kemudian berikutnya teori yin yang, saya kira Bapak Ibu udah tahu ya, itu adalah pasangan yang berlawanan. Contohnya adalah contohnya adalah siang malam, laki-laki perempuan, itu kan pasangan berlawanan namanya ya. Mereka berpasangan tapi berlawanan. Kemudian saling ketergantungan ya. Kalau nggak ada siang, nggak ada malam ya. Kalau nggak ada malam ya nggak ada siang. Kalau nggak ada yang disebut gelap, kita nggak ngerti yang namanya terang ya, seperti itu. Makanya disebut sebagai saling ketergantungan. Contohnya lagi misalnya kalau nggak ada langit ya, bagaimana kita bisa mengetahui tentang bumi ya. Jadi dia tuh saling ketergantungan. Kemudian ketika yin yang itu harmonis ya, terjadi fisiologi organ, fisiologi tubuh ya. Ketika dia disharmoni atau tidak seimbang ya terjadi patologi begitu. Kemudian berikutnya adalah yin yang itu adalah proses dan perubahan ya. Itu seiring dengan waktu. Contohnya misalnya pagi-pagi matahari terbit ya dari arah timur, berarti arah timur itu adalah yang ya, kemudian siang itu adalah yang, kemudian sore hari matahari terbenam di barat ya, kemudian berubah menjadi malam ya, karena matahari terbenamnya di barat, berarti barat itu adalah area yin, kemudian malam itu juga yin ya, seperti itu. Itu maksudnya proses dan perubahan yin yang dan hubungannya dengan faktor waktu. Itu di dalam terapi akupuntur, di dalam terapi kop, itu kita harus mempertimbangkan hal-hal itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan dikira misalnya terapi kop cuman kop doang mah gampang gitu kan misalnya. Ya kalau cuman secara keterampilan kop itu ya gampang ya, tetapi pengetahuan kita tentang teori-teori ini ya akan semakin membuat kita itu ketika di dalam terapi itu memiliki dasar hukum ya atau pijakan. Oh, saya mengkop dengan cara begini ya karena penyakitnya begini ya, atau saya melakukan seperti ini ya karena memang teorinya begini-begini gitu. Jadi kita punya dasar hukum. Jadi ketika kita melakukan terapi itu kita nggak asal-asal gitu. Oh, cuman di kop mah gampang, gini doang gitu kan. Tetapi ada sesuatu ya, atau ilmu pengetahuan yang memandu kita sehingga kita itu ketika ditanya kenapa Anda melakukan metodenya seperti ini, ya kita bisa ada jawabannya gitu. Jadi nggak asal-asal, kan banyak misalnya melakukan terapi dengan gaya begini begitu ya. Ketika ditanya ini teori apa, mekanismenya bagaimana, dasar teorinya apa, ya nggak bisa menjelaskan ya, seperti itu. Jadi kita harus bertanggung jawab ya kepada orang lain ya sebagai pasien, dan juga kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri ya, apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Nah, ini adalah tentang yin yang ya. Saya kira Bapak Ibu udah tahu bahwa yin yang itu ada hubungan dingin panas ya, defisiensi ekses, organ dalam dan bagian permukaan tubuh, penyakit kronis dan penyakit akut. Jadi kalau
penyakit-penyakit kronis itu yin ya, penyakit yang udah lama-lama. Kemudian penyakit baru-baru itu adalah akut. Kemudian di sini ada kelembapan, di yang itu kering, di yin itu depan, di yang itu belakang, yin itu bawah, yang itu atas ya. Kemudian yin itu sisi medial atau sisi tengah. Kemudian yang itu adalah lateral atau sisi pinggir-pinggir ya. Kemudian kalau yin itu adalah anatomi ya, kemudian yang itu adalah eh, ini ya, psikologi ya. Contohnya jasad kita itu adalah yin ya, jasad atau tubuh kita itu adalah yin. Dan ruh kita itu adalah yang ya. Kenapa ruh kita itu yang? Karena ruh itu dia tidak kasat mata ya, tidak kasat mata. Yang itu seperti siang hari ya, terang gitu. Dia kemudian di atas tinggi seperti langit ya, sama seperti ruh itu. Seperti itu. Nah, sementara anatomi kita ya, struktur tubuh kita itu adalah seperti bumi ya, wujud materialnya. Kemudian kalau di organ itu yin itu jantung, yangnya usus kecil. Ya, jadi ada hubungan nih antara si jantung dengan usus kecil di dalam praktek klinis ya. Kemudian yinnya itu paru-paru, yangnya itu usus besar. Ini organ yin sering juga disebut sebagai organ chang ya. Kemudian organ yang sering juga disebut sebagai organ fu ya. Ini adalah organ yin atau organ chang. Kemudian organ yang itu adalah organ fu. Nah, ini Bapak Ibu kalau di dalam praktek sebagai pengkop tradisional Pakti ini harus hafal hubungan-hubungan mereka ini ya. Kemudian yin itu turun ke bawah, kemudian yang itu naik ke atas. Jadi kalau penyakit-penyakitnya tipe yin, contohnya odema itu penyakitnya lokasinya di bawah ya. Sementara penyakit-penyakit terkait dengan panas, misalnya tenggorokan kering, mata merah ya, itu terkait dengan arahnya itu ke atas ya, itu sesuai dengan yang itu naik ke atas ya kan langit ya, kemudian seperti api kan ke atas membaranya atau menyalanya. Sementara yin itu kita ibaratkan seperti air, dia itu turun ke bawah. Kemudian yin itu statis ya atau diam, kemudian yang itu dinamis atau selalu bergerak ya, seperti itu. Kemudian kalau yin itu adalah sesuatu benda, sementara yang itu adalah energi. Ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini nggak perlu ini ya. Kira-kira ini panjang ceritanya. Jadi intinya adalah di dalam tubuh kita itu selalu terjadi harusnya itu terjadi keseimbangan yin yang seperti ini ya. Nah, ketika orang sakit itu terjadi berbagai macam ketidakseimbangan tergantung dari sakitnya ya, di kondisi yang mana dari 4 kondisi yang ada ini ya. Bisa jadi yangnya ini kurang ya, menyebabkan dingin ya. Yangnya kurang menyebabkan dingin. Kemudian yin-nya excess menyebabkan panas, kemudian yin-nya kurang menyebabkan panas, tapi ini panasnya jenis lemah nih. Ini yang-nya kurang menyebabkan dingin, tapi dinginnya jenis lemah. Ya, kenapa dinginnya jenis lemah? Karena sebenarnya dinginnya ini, yin-nya ini normal gitu, tapi karena siangnya ini kurang, panasnya ini kurang, jadi seolah-olah dinginnya tinggi ya, padahal enggak. Ya, makanya disebut sebagai dingin lemah. Kemudian yang ekses ya, yang ekses ini akan menyebabkan panas jenis kuat. Karena dia kuat, panasnya ini melebihi normalnya, maka dia akan menekan daripada dingin ya. Panas akan mencairkan atau mengkonsumsi dingin ya, seperti itu. Kemudian yin kurang menyebabkan panas ya. Ini kan yinnya nih, yinnya kurang, dinginnya kurang. Maka yang muncul atau yang kelihatan itu adalah panasnya. Panasnya panas jenis kurang ya, atau panas karena yinnya atau dinginnya kurang. Kemudian ada namanya yin excess. Yin excess itu sama seperti yang excess, yinnya kelebihan sehingga terlalu dingin, jadi panasnya itu dimakan sama dingin. Makanya dia akan turun. Ya, ini disebut sebagai dingin jenis excess atau jenis lebih. Seperti itu. Ini kalau di dalam terapi kop ya, yang perlu kita perhatikan itu adalah kondisi kedua ini ya, apakah dia dingin ataukah dia panas aja. Kita nggak terlalu
ini nggak terlalu meributkan tentang apakah dia ekses atau defisiensi. Yang jelas kalau muncul tanda-tanda panas, yaitu kita bisa lakukan pengekopan ya. Tetapi kalau muncul tanda-tanda dingin, nah itu yang harus kita perhatikan ya, seperti itu. Nanti detailnya nanti mungkin di PowerPoint yang kedua ya. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi ketika apa namanya orang sakit itu ya karena ketidakseimbangan ya, ketidakseimbangan terjadi ya, atau yin dan yang itu enggak balance ya, enggak proporsinya itu jauh daripada proporsi normalnya ya, seperti itu. Itu yang menyebabkan orang sakit. Makanya tujuan daripada terapi kita itu adalah mengembalikan keseimbangannya ya, apapun model terapinya, mau dengan kop, mau dengan akupuntur, mau dengan herbal, itu semuanya sebenarnya tujuan terapinya adalah mengembalikan keseimbangan itu ya. Nah, ini saya kira ini udah nggak perlu dibahas. Nah, ini berikutnya bahwa tadi kan kita bahas manusia itu sehat ya karena cengcinya atau daya tahan tubuhnya itu kuat ya. Dia bisa sakit bisa karena ininya menyerang ya, faktor patogen atau CHC. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana proses terjadinya penyakit? Jadi patogen yang dari luar ya, atau faktor kejahatan dari luar itu dia akan mempengaruhi keseimbangan tubuh manusia ya. Makanya itu akan terjadi kondisi ekses ya. Dia akan bertarung nih. Dia akan bertarung dengan faktor daya tahan tubuh kita ya, seperti itu. Nah, ketika faktor patogen ini menyerang, itu kondisinya tuh kondisi ekses ya, seperti itu. Nah, ketika faktor tubuh kita ini diserang ya, ini bisa dia menjadi defisiensi ya, atau kondisi defisiensi juga bisa dia diserang dengan mudah oleh faktor patogen. Nah, yang ekses itu ada apa? Yang ekses itu adalah faktor patogen dari luar. Dia kelebihan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi yang dikatakan ekses itu adalah ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, itu namanya ekses. Jadi ada sesuatu, ini diingat baik-baik ya definisi daripada ekses. Ekses itu atau kelebihan itu adalah ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Apapun itu, entah dia angin, entah dia dingin, entah dia lembab ya, entah dia kering, entah dia panas ya, dia masuk ke dalam tubuh kita yang bukan bagian daripada tubuh kita, itu namanya ekses. Nah, sementara defisiensi ya itu adalah ketika yang ada di dalam tubuh kita, darah, ci-nya, cairan tubuh yang ada di dalam tubuh kita itu kurang. Itu yang disebut sebagai defisiensi. Ya, seperti itu. Jadi definisi daripada ekses itu ada sesuatu yang berlebihan, ada sesuatu yang bukan bagian daripada tubuh kita itu masuk ke dalam tubuh kita, itu namanya ekses. Sementara defisiensi itu adalah yang ada di dalam tubuh kita ya itu kurang, mengalami penurunan kuantitasnya atau jumlahnya, itu yang disebut sebagai defisiensi. Makanya kalau terjemahan bahasa Indonesia kadang-kadang ini kurang yin ya, misalnya ini lebih ini kelebihan yin ya, ini kekurangan yang, itu karena kurang bagian daripada tubuh kitanya ya, entah ci-nya, entah darahnya, entah cairan tubuhnya ya, sesuai dengan simptom atau gejala yang muncul ya, seperti itu. Kemudian kita juga harus tahu ya bahwa di dalam tubuh kita itu energinya atau ci-nya itu dia punya arah ya. Ya, jadi arah masing-masing organ cangpu itu ci-nya itu ya, masing-masing organ cangpu itu ci-nya itu dia punya arahnya masing-masing. Nah, ini yang Bapak Ibu nanti perlu belajar ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau sering gimana ya? Saran saya sih kalau bisa itu pengurus-pengurus bakti itu ada ini kayak semacam kelas-kelas seperti ini ya, sebulan sekali ya 2 jam itu udah cukup ya. Nanti mau bahas apa, misalnya mau bahas tentang chi ya, jadi 1 hari itu kita bahas tentang chi aja seperti itu. Atau misalnya mau bahas tentang jantung ya, 1 hari kita bahas tentang jantung ya, seperti itu. Nah, Cangpu itu punya
Qi-nya masing-masing ya, arahnya juga masing-masing ya. Kemudian fisiologi ya, itu masing-masing itu ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ya itu tergantung dari organnya. Ada yang keluar, ada yang ke dalam, ya seperti itu. Ke atas keluar itu adalah jenis yang ya atau karakter daripada dinamika atau mekanisme yang. Sementara gerak ke bawah, kemudian arah Qi yang ke dalam itu adalah mekanisme yin, ya seperti itu. Jadi kalau yang itu panas ya, dia akan naik ke atas, makanya tenggorokannya jadi kering, matanya merah, lidahnya merah, ya, mukanya merah, ya seperti itu. Kemudian kalau yang yin, kelembapan air dia akan turun ke bawah dan ke dalam, ya seperti itu. Kemudian kita juga harus belajar tentang namanya patologi dan simptom penyakit, ya. Contohnya misal batuk, batuk itu simptom khasnya siapa? Oh, batuk itu simptom khas paru-paru. Kemudian dada deg-degan, ya itu simptom khasnya jantung. Kemudian rasa kembung pada perut, yang mudah marah, itu adalah simptomnya khas daripada liver. Ya, kemudian perut itu sering kembung, rasa penuh, yaitu simptomnya dari lambung, tidak nafsu makan, mencret, itu simptomnya dari limpa. Ya, sendawa, muntah, cegukan, itu simptomnya dari lambung juga. BAB, BAK, ya itu BAB ya terkait dengan usus besar, ya perkemihan, itu terkait dengan kandung kemih dan usus halus, ya seperti itu kita harus tahu ya. Jadi meskipun di dalam terapi kita misalnya hanya menggunakan kop gitu, dengan pengetahuan tersebut kita akan menjadi lebih memahami ya di mana kita berpijak. Kemudian ya kombinasi-kombinasi patologi yang terjadi ya. Jadi kalau kita udah tahu metode jenis-jenis patologi dan simptomnya, ketika di dalam praktek itu enggak selalu penyakit itu cuma satu ya, banyak biasanya. Jadi satu orang itu akan Pak, saya sakit ini ya, tapi ini juga sakit, ini sakit, ini sakit. Kan kita harus milih mana yang harus kita dahulukan ya, mana yang merupakan penyakit utamanya ya, seperti itu. Maka kita harus tahu ya kira-kira ini penyakit ini disebabkan oleh penyakit yang lain ya, atau dia yang menyebabkan penyakit yang lain ya, seperti itu. Kita harus tahu sehingga kita tuh jelas, oh kita mau ngobatin yang mana dulu ya. Jadi step-stepnya atau tahapan-tahapannya itu kita bisa susun ya, sehingga rencana terapinya itu teratur ya, diharapkan kesembuhan pasien itu bisa terwujud ya. Jadi kesembuhan itu bukan punya kita ya, kita hanya berusaha untuk bagaimana kita itu mengarahkan kepada proses kesembuhan itu terjadi ya. Tetapi hasil akhir daripada kesembuhan pasien itu bukan punya kita ya, itu adalah hak yang maha kuasa ya, Allah yang berkehendak. Ini orang udah diterapi macam mana juga, kalau Allah berkehendak ini belum sembuh ya nggak sembuh. Tetapi kalau Allah berkehendak itu sembuh ya, hanya dengan terapi yang sederhana ya itu bisa menjadi sembuh ya. Yang penting itu adalah bagaimana kitanya tahu ya apa yang kita lakukan, dasar teorinya apa, kita melakukan itu sesuai dengan istilahnya itu sesuai dengan dalil-dalil yang ada atau sesuai dengan teori-teori yang ada. Jangan sampai kita melakukan itu tidak punya dasar hukum. Nah, jadi kalau terjadi masalah ya kita memang salah karena kita tidak punya dasar hukum. Kalau kita punya dasar hukum, misalnya pasien yang nggak sembuh-sembuh, itu baru takdir ya. Jangan selalu bicara oh ini tak memang susah nih pasien ini gitu. Padahal kitanya yang nggak tahu ini sebenarnya apa yang terjadi. Ya kita melakukan terapi ya nebak-nebak aja. Oh ini kali ya. Oh begini kali gitu. Nah seperti itu yang saya kira itu cukup berbahaya ya. Karena apa? Itu penting bagi kita. Nah ini kita Bapak Ibu kan di organisasi Pakti ya. Jadi keadaan daripada kita ini ya mencerminkan bagaimana organisasi ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu tuh di dalam praktek sehari-harinya itu tertata ya, baik di tingkat keilmuannya maupun praktek teknik terapinya, ya insya Allah yang akan membawa nama baik bagi organisasi gitu. Ya, ini 5 alat ukur di dalam patomekanisme Chinese medicine. Itu adalah kuantitas ya, jumlah tadi udah saya sebut. Kalau excess itu ada sesuatu yang dari luar yang bukan barang dari tubuh kita itu masuk ya, berarti lebih tuh namanya kuantitasnya excess ya. Kemudian kalau bagian tubuh kita
yang ada di dalam tubuh kita itu kurang, ya itu namanya defisiensi, ya itu kuantitas, ya. Kemudian tema dinamik, ya, atau tema dinamika itu misalnya paru-paru itu C-nya harus turun, dia kalau C-nya nggak turun dia akan naik ke atas akhirnya. Kalau paru-paru C-nya naik ke atas akan jadi batuk, ya. Kemudian kalau C lambung itu yang harusnya turun dia berbalik ke atas itu jadinya sendawa, mual, yang lebih parah menyebabkan muntah, ya seperti itu. Itu Bapak Ibu harus tahu nih tentang tema-tema begini, ya. Bisa nanti kita kupas satu-satu, misalnya, oh Pak saya mau kita bahas tema kuantitas yuk, oke boleh, atau tema dinamika Qi gitu. Kemudian ada tema temperatur, yaitu panas dingin. Ya ini nanti kita mainnya di sini nih kalau terapi kop, ya Bapak Ibu. Kalau terapi kop ini mainnya di tema dinamik, ya, kemudian tema temperatur, ya. Kalau kuantitas kita nggak bisa, ya Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau defisiensi, tapi kalau ekses itu bisa, ya. Jadi kalau di tema kuantitas ini sebagian kita bisa, ya, di tema dinamika ini juga sebagian kita bisa, di tema temperatur ini juga kita bisa, ya, seperti itu. Kemudian transformasi, ya, contohnya misalnya makanan masuk ke dalam lambung, ya, itu harusnya kan diolah sama lambung. Kalau misalnya lambung tidak punya cukup kekuatan untuk transformasi, ya itu menjadi tertimbun makanannya atau adanya akumulasi atau retensi makanan di lambung. Yaitu nanti bisa menyebabkan mual muntah juga, ya, karena harus ceci lambung turun, tetapi makanan di situ menumpuk, akhirnya nggak bisa turun, air berbalik ke atas, ya. Seperti itu. Kemudian tema lokasi, ya ini juga terkait dengan terapi COP. Ini yang paling terkait dengan terapi COP ini ya, tema dinamik ini bisa kita masuk, kemudian tema kuantitas bisa kalau ekses, kemudian temperatur ini bisa kalau panas, ya kita dinginkan, tapi kalau dingin dengan COP nggak bisa, ya. Boleh sih pakai COP api, ya tapi nggak ini banget, ya, nggak signifikan, ya. Paling cepat pakai moksa gitu. Kemudian tema transformasi gimana Pak? Tema transformasi ini kita hanya bisa membantu meringankan. Contoh misalnya ada kelembapan berlebih, ya, menyebabkan badan terasa berat, ya, orangnya itu males-malesan, itu kelebihan kelembapan. Ini kita bisa bantu, ya, mengeluarkan faktor patogen kelembapan dari dalam, tapi tidak signifikan, ya, tetapi sangat membantu kok, ya. Kemudian tema lokasi itu lokasi penyakitnya itu di mana, ini terkait dengan meridian, ya, seperti itu. Nah ini nanti boleh kalau misalnya mau dibahas satu-satu, ya, tema-tema ini di dalam nanti kita aplikasinya ke dalam terapi COP itu bagaimana, ya, begitu. Jadi Bapak Ibu nanti sebagai pengurus, ya, itu bisa ketika misalnya punya anggota wilayahnya masing-masing, ya itu bisa kita melakukan istilahnya istilahnya sih itu, melakukan pembinaan, ya, kepada teman-teman. Jadi supaya praktek teman-teman itu juga akan meningkat, ya, membawa nama baik organisasi. Ya mungkin itu pembahasan saya pada pada PowerPoint yang pertama. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan paradigma berpikir, ya, atau sistem berpikir di dalam TCM. Jadi kenapa makanya LPK itu mengadakan kelas itu, ya, kelas kemarin itu, ya, dia satu akupuntur herbal itu karena itu, ya. Kok Pak Ado misalnya ada yang bertanya, kok Pak Ado itu punya praktik, suka mengadakan kelas akupuntur herbal, itu gimana, ya? Itu karena TCM itu ya seperti itu, ya, satu perangkat terapi yang nggak bisa dipisah-pisahin satu dengan yang lain, ya, karena ada bagian-bagian yang memang kita nggak bisa pakai teori COP, ya, harus dengan akupuntur. Ada bagian-bagian yang akupuntur tuh nggak bisa maksimal, harus dengan herbal, ya, seperti itu. Makanya kita harus belajar berbagai macam modalitas atau jenis terapi di dalam Chinese medicine, ya, begitu. Kira-kira ada pertanyaan terkait pembahasan ini sebelum kita masuk ke pembahasan tentang materi dasar, bukan materi dasar, sorry, faktor patogen, ya, karena terapi COP itu nanti akan sangat terkait dengan faktor patogen, ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang faktor patogen. Ya baik Bapak Ibu, para peserta pembekalan dipersilahkan untuk bertanya. Ini tadi Bapak dosen sudah memberikan waktunya. Dipersilahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum Sensei.
Waalaikumsalam. Silakan Pak. Baik, dari Pak Pak Maskur. Muhammad ya. Pak siapa? Pak Maskur. Maskur, ya. Pak Maskur ya. Selamat malam Pak Maskur. Ya, selamat malam. Ini Sinse izin bertanya tentang kondisi yin dan yang ketika menterapi pasien. Iya. Tadi sempat disinggung teknik pengopan ketika kondisi yin ke bawah ya. Oh, bukan begitu. Kalau itu nanti terkait dengan dinamika Qi, Pak. Kalau dengan kondisi panas dinginnya itu nanti dengan ketika kop ya. Ketika kondisi panas ya kita lakukan kop itu panas akan keluar. Tapi kalau kondisi dingin, kalau kita lakukan pengekopan panas juga ikut keluar. Dan di dalam tuh makin dingin, makanya kita gunakan moksa misalnya gitu. Itu kalau jadi, itu terkait dengan Qi nanti kalau arah itu. Kalau arah oh dengan Qi ya. Oh gitu. Iya. Jadi mungkin yang saya tangkap misalkan kondisi lagi kondisi yin nanti ke bawah atau kondisi yang enggak begitu. Ya? Itu nanti arah daripada Qi. Contohnya misalnya gitu ya. Iya, misalnya begini, pada kondisi-kondisi orang sendawa ya, orang sendawa. Itu kalau bisa pengokopannya arahnya ke bawah aja. Jadi mungkin Bapak Ibu kan biasa nih tarik kop gini. Terus kalau diseluncur ke atas ke bawah gitu kan. Itu kalau misalnya Qi-nya naik ke atas, kalau bisa itu pengokopannya di kop dari atas turun ke bawah cabut, pasang lagi cabut gitu. Di atas pasang tarik ke bawah cabut, pasang di atas tarik turunin ke bawah cabut begitu, jangan bolak-balik. Itu dari arah biasanya, dari arah Qi-nya. Tapi kalau dari panas dinginnya bahwa di panas itu kop bisa bermain di situ terapi kop karena ketika pori-pori itu kebuka bersama terbukanya pori-pori itu faktor patogen itu akan keluar baik dia panas, dia dingin, kelembapan, kering itu akan keluar ya. Nah, tetapi kalau dingin itu kalau faktor dingin itu masuk, maka kita harus tambahkan panas ya, kita hangatkan. Paling efektif itu menggunakan moksa. Kalau kita lakukan pengekopan ketika kondisinya dingin, ketika pori-pori kebuka panas juga akan keluar begitu. Makanya akan semakin dingin. Makanya kita ketika kondisi dingin itu baiknya menggunakan moksa ya. Jadi bolehlah kita gunakan moksa sebagai terapi kop itu boleh ya. Saya sering kok pakai ketika misalnya setelah melakukan pengekopan ya banyak itu keluar faktor patogennya ya. Kalau misalnya kita terlalu banyak menggunakan kopnya itu kan kadang agak lemes ya pasiennya. Karena memang bersama terbukanya pori-pori itu keluar juga Qi-nya, energinya ya. Itu kita lakukan moksa setelahnya itu akan jauh lebih segar ya orangnya. Akan menjadi jauh lebih segar. Seperti itu. Oke, mau bertanya saya? Silakan. Ya, silakan. Mutia. Ya. Halo, selamat malam, Mas. Selamat malam, Bu. Malam. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Wah, ini Mas senior saya. Iya ya. Nah. Mas Asmuni jangan gitu. Mas, aku mau gini loh. Kan tadi Mas Asmuni nyebut bahwa kalau misalnya kita ngekop, misalnya dari atas ditarik ke bawah itu terus kita lepas lagi, balik lagi ke atas seperti itu kan. Ini sebenarnya ilmu baru buat saya. Selama ini ketika saya misalnya bekam luncur atau misalnya ngekop, pokoknya yang pas bekam luncur itu loh, saya selalu pokoknya saya atas bawah gitu loh. Ya kalau nggak ada masalah arah Qi sih sebenarnya nggak masalah. Tapi itu sebenarnya ada teknik nariknya. Jadi ketika narik ke bawah tuh bagaimana, ketika narik ke atas tuh bagaimana, itu ada tekniknya. Tapi itu harus tatap muka itu enaknya. Kalau nggak tatap muka susah ya. Itu ada caranya. Bagaimana kita narik Qi supaya turun ke bawah, dan ketika naik itu gimana supaya Qi-nya nggak ikutan naik gitu. Ada tekniknya. Berarti harus ini ya. Iya. Tetap tapi yang paling gampang ya gitu. Yang paling gampang itu tarik di atas, turun ke bawah, cabut. Itu yang biasa saya lakukan pada anak-anak gitu biasanya. Gitu. Oke. Dengan kasus tertentu. Dan paling enak itu pakai selang ya, pakai selang. Jadi kan kalau kita beli kop itu kan dia ada selangnya. Ya, betul. Ditempel selang, jadi kita nggak selalu nempelin begini. Gitu. Ya, saya selalu pakai begitu. Jadi tinggal narik gitu aja ya. Jadi nggak bisa bekam sendiri, Bu.
Iya, bisa bekap sendiri, bisa Iya, ngekop sendiri juga, ya iya. betul, betul. Heeh. Jadi Sip, sip. saya kira begini, banyak teman-teman mungkin udah praktek tahunan gitu kan tentang kop, tapi misalnya kenapa kita beli kop itu ada semacam besinya yang atau magnet itu warnanya biru biru merah Iya. itu tuh pakai buat apa ya, kemudian ini kita dikasih selang itu buat apa, mungkin gitu ya, nggak, Ya. kita belum sampai ke sana untuk mengeksplorasi ini kita dikasih kayak gini sebenarnya buat apa gitu. Itu semuanya ada kegunaan ya ketika kita di dalam praktek sehari-hari ya. Contoh misalnya dengan adanya Magnet. yang biru dan merah itu ya, yang ada magnetnya kecil di dalam itu kita bisa gunakan misalnya ada sesuatu area yang sangat nyeri sekali ya, Iya. kita lakukan pengekopan gitu, kita pasang dulu itunya, jadi dia tuh akan menekan daripada area yang paling nyeri ya, seperti itu bisa kita gunakan. Itu jadi sama seperti akupresur ya, tapi kita tidak melakukan pemijatan dengan jari. Betul, betul. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Asmuni. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih. Selamat malam, Lase. Ya, silakan. Lase bertanya. Silakan Pak Wawan. Pak Wawan, Iya. silakan Pak Wawan. Lase mau bertanya kalau untuk kop ini, kalau untuk yang hipertensi dan darah rendah, itu ada spesifikasi lain tidak? Yang kedua, untuk yang autoimun. Lase. Nah, begini, kita kembalikan kepada konsep berpikir di dalam TCM, bahwa kita jangan berbicara tentang nama penyakit dalam medis barat ya. Kalau ketemu pasien atau ginilah, saya misalnya nih di dalam praktek ketemu pasien, saya tidak akan berbicara tentang darah tinggi ya. Karena darah tinggi itu apa sih? Ya, darah tinggi itu kan angka-angka ya yang terkait dengan alat ukur medis barat. Yang harus kita tanyakan itu adalah apa yang dia rasain. Pasien itu yang dirasain apa? Karena satu orang darah tinggi dengan orang yang lain darah tinggi bisa aja yang dirasain beda. Gitu. Jadi simptomnya atau keluhannya itu yang perlu kita tanya. Makanya tadi di depan Jadi itu harus saya bilang benar-benar dipahami dari diagnosa, Pak. Iya, simptomnya dulu apa, baru kita diagnosa apa itu yang terjadi. Jadi kita tuh jangan selalu nerima, ya bolehlah kita dapat data, oh tekanan darah tingginya berapa gitu, boleh kita dapat data itu nggak masalah ya. Tetapi ketika kita akan mengeksekusi masalah tersebut, ya kita harus berpikirnya kembaliin kepada TCM gitu, karena TCM nggak kenal tuh hipertensi, nggak kenal kencing manis misalnya. Keluhannya apa yang dirasa? Nah, keluhannya itu yang kita obatin. Gitu. Kan orang tuh kalau kadang-kadang gini, kalau misalnya, oh ini darahnya tinggi ya, tetapi nggak ada gejala-gejala yang masalah ya. Ya, kali kalau ke dokter dikasih obat penurun darah doang. Amlodipin. Seperti itu. Tetapi kalau misalnya disertai dengan pusing, dikasih obat pusing. Kalau disertai dengan apa, dikasih obat apa gitu. Jadi kalau misalnya darah tinggi dalam tanda kutip ya, hasil dari pemeriksaan itu tidak menimbulkan gejala yang gejala yang mengganggu, ya bukan masalah, seperti itu kalau menurut kita di dalam Terus yang kedua untuk yang autoimun ya sama, proses berpikirnya sama. Apa gejalanya yang dia rasakan, keluhannya itu apa? Kita masuk dari keluhannya, jangan dari nama penyakit. Karena gini, satu nama penyakit di dalam medis barat itu nanti kalau kita mau lakukan terapi dalam Chinese medicine itu macam-macam jenisnya. Contoh misalnya nih batuk. Batuk ada orang terserang angin panas, ada batuk angin dingin, ya, ada batuk karena paru-paru defisiensi, nggak kuat turun ke bawah, ada batuk karena liver itu menyerang paru-paru, ya, atau menghina paru-paru. Nah itu kita mau pakai yang mana? Begitu. Makanya kita harus definisikan berdasarkan pola pikir Chinese medicine. Karena dari situ baru kita tentukan, oh ini cara kalau misalnya terkena angin dingin kan akan beda pengobatannya dengan terkena angin panas, Pak. Ya satu panas, satu dingin. Sama-sama kita harus keluarin anginnya, tapi kan yang satu ada dinginnya, satu ada panasnya. Itu udah beda rencana terapinya. Misalnya kalau yang ada dinginnya setelah kita lakukan pengekopan kita moksa, kalau yang ada panas setelah kita lakukan pengekopan kita tidak moksa, atau kita bisa menggunakan minyak ya, kalau angin panas kita
bisa gunakan minyak yang jenisnya sifatnya dingin seperti VCO ya. Kalau misalnya dia anginnya angin dingin, kita bisa gunakan minyak yang panas seperti misalnya minyak cengkeh gitu, atau campuran minyak kayu putih dengan apa yang punya efek itu menghangatkan ya, seperti itu. Itu akan ketika kita mendiferensiasi atau membedakan ini batuknya karena angin panas sama angin dingin aja udah beda ya cara terapinya. Oke, sama-sama terapi kop, tapi kan alat-alat yang akan kita gunakan bisa berbeda ya, dari minyak contohnya, minyak yang akan kita pakai itu kan berbeda. Makanya kalau di dalam pembekalan itu kan Pakti ya kita selalu bilang, jadi harus sedia 2 jenis minyak ya, jenis minyak yang hangat atau minyak yang agak panas ya itu, dan minyak yang sifatnya tuh dingin ya, seperti VCO atau netral seperti minyak zaitun, seperti itu. Jadi kalau ketemu nama penyakit ya kita cari aja gejalanya. Ya boleh kita sebagai data tambahan ya nggak apa-apa kayak gitu, sebagai data tambahan ya, tapi kan kita bukan dokter ya, maka kita harus menggunakan ya alat-alat yang dipakai atau alat-alat yang digunakan dalam Chinese medicine. Oke. Siap, terima kasih Lose atas penjelasan. Akan lebih mudah ya, akan lebih mudah bagi kita ya, lebih mudah bagi kita. Kalau kita ngikutin metode berpikir medis barat ya itu malahan lebih berat bagi kita kan, sulit dicerna lah. Kemudian kita juga bukan orang medis ya, kecuali teman-teman yang kuliah keperawatan itu beda lagi. Seperti itu. Saya mau bertanya Pak Guru. Silakan Pak Tariana. Saya kan nanganin orang yang ya ketergantungan minum obat amlodipin ya, yang punya riwayat hipertensi. Alhamdulillah sekarang beliau udah berhenti gitu ketergantungan obatnya setelah diterapi. Ya saya menggunakan ya itu unsur-unsur itu yang keilmuan TCM itu. Terus mau bertanya ya soal apa, sebelum diagnosa kan kita harus mengetahui riwayat ya, riwayat pasiennya. Nah itu mengetahui untuk riwayat apa dengan cara diagnosa wajah apa itu Pak, diagnosa nadi? Kalau apa? diagnosis ya kita gunakan diagnosis TCM ya, diagnosis wajah atau Xiangmin itu nggak masuk dalam diagnosis TCM ya. Jadi kita pakai ya 4 cara pemeriksaan ya, pengamatannya lidah ya. Kalau kita pengamatan kepada mata ya lihat warna mata, warna matanya merah, kuning ya, seperti itu. Lihat lidah, lidahnya merah kah, pucat kah, ada selaputnya atau enggak kah, seperti itu. Saya paling lihat di lidah Pak. Bukan pengamatan wajah misalnya, oh ini ada tai lalatnya, ini menunjukkan apa? Enggak gitu ya. Itu kayaknya lebih pada pembacaan karakter atau Xiangmin. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu Cina itu ada namanya, emang pembacaan wajah dalam ilmu Cina namanya Xiangmin gitu. Tapi kita nggak pakai itu di dalam TCM, di dalam pengobatan Chinese medicine ya. Itu lebih kepada pembacaan karakter sih sebenarnya. Iya. Ya alhamdulillah Pak. Ya makasih banyak Pak. Iya sama-sama. Oke, ini di chat ada pertanyaan nggak Pak? Di chat ini tidak ada pertanyaan. Ada. Oke, kita lanjut dulu ya. Saya mau bertanya Pak, boleh? Oh boleh. Silakan Pak Mumu. Pak Mumu silakan Pak. Pertanyaannya, saya pernah mengalami ketika membekam orang dengan bekam kering, terus saya buka. Pas dibuka itu tangan saya dimasukin ke dalam kopnya itu Pak. Iya. Nah, memang ada yang terasa dingin, ada yang terasa panas. Ini ada yang satu yang sampai kaget tuh ketika telunjuk saya dimasukin ke situ, ternyata ada strumnya gitu, ada kesetrum lah pas masuk itu. Iya. Apa ya si pasiennya, apa ketinggian energi Ci-nya gitu atau apa gitu? Yang jelas saya nggak melakukan seperti yang Bapak lakukan. Saya belum pernah melakukan hal itu ya. Jadi setiap cabut kop itu dimasukin tangannya ke dalam kop ya. Cuman memang kalau kondisi panas ya atau kondisi dingin itu memang
berasal dari ketika kop itu dibuka ya, ada hawa yang keluar dari situ ya. Tapi saya belum tahu juga itu ketika ada seperti tersetrum itu apa ya, seperti itu. Belum ada pengetahuan tentang hal itu saya, Pak. Ya. Kalau cirinya mengembun, Pak, mengembun itu lembab, uap, Pak. gitu. Lembab Lembab, ya. ya. Kelembapan ya, sama dingin, seperti kita ya. ke gunung ya. Beda Pak, dingin sama lembab beda ya. Jangan disamain dingin sama lembab. Jadi sama seperti kita ke gunung tuh kalau sore-sore kan ada embun ya, itu sama ada kelembapan tinggi di pegunungan ya, kelembapan tinggi di dalam tubuh, ketika di kop akan keluar itu unsur lembabnya melalui pori-pori. Iya. Terus kan ada gini Pak, kadang lembab oke lah dia berembun atau lembab itu keluar, tapi ada yang panas, ada yang enggak. Nah, itu menunjukkan itu ada yang lembab panas, ada yang lembab dingin gitu. Betul. Kayak yang lagi demam tuh. Itu bisa campur-campur. Ya, iya. Kalau lagi demam biasanya ada panasnya. Ya. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Oke, kita masuk dulu ke pembahasan berikutnya ya Bapak Ibu, biar nanti akan lebih menarik lagi pembahasan kita. Pak dosen, kalau tidak ada pertanyaan bisa dilanjutkan. Iya, boleh. Ya, jadi kita masuk ke faktor patogen nih. Jadi karena permainan, bukan karena permainan ya, karena lingkup kerja daripada kop itu adalah bagaimana kita mengeluarkan faktor patogen dari tubuh ya. Jadi itu ya. Jadi yang paling utama daripada terapi kop itu ya faktor patogen dari tubuh itu ya kita keluarkan. Gimana cara mengeluarkannya ya, seperti itu. Atau ini faktor patogen apa sih ya? Nah, itu masing-masing punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Makanya kita akan bahas tentang faktor patogen di sini ya. Yang pertama, faktor patogen itu dia ada yang di luar dan ada yang di dalam ya. Itu dulu yang Bapak Ibu harus ingat, bahwa faktor patogen itu ada faktor patogen dari luar dan ada faktor patogen dari dalam ya. Jadi faktor patogen ada yang dari luar dan ada yang dari dalam. Kemudian faktor patogen dari luar itu ya tadi ya, iklim ya, ada angin, kemudian ada dingin, ada kelembapan, ada kering, kemudian panas dan api ya. Nah, sementara faktor patogen dari dalam itu adalah faktor patogen atau suatu material tertentu ya, satu material tertentu yang dihasilkan dari disharmoni organ cangkuk ya, akan menjadi faktor patogen. Contohnya ada stagnasi qi, ada stasis darah, ada dahak ya. Ini adalah faktor patogen dari dalam. Faktor patogen dari dalam dihasilkan dari ketidakharmonisan organ cangkuk ya. Jadi organ cangkuk itu tidak harmonis ya, dalam artian dia lemah, dalam artian dia kekurangan ya, dan ketika mereka kekurangan akan menyebabkan faktor patogen itu terbentuk ya, bisa stagnasi qi, stasis darah, dan juga dahak ya. Dari makanan juga bisa mempengaruhi, kemudian dari emosi juga bisa mempengaruhi ya. Sebentar saya ini ya. Nah, yang dari dalam ini sumbernya itu bisa dari makanan, kemudian dari emosi. Ya. Emosi itu apa aja ya? Ada marah, sedih, rasa bersalah, cemas, takut, dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya Bapak Ibu ini silakan lihat pelajaran tentang 5 unsur ya. Jadi masing-masing emosi terkait dengan organ tertentu. Nah, kalau ini yang datang dari luar ya, datang dari luar. Seperti itu. Dan yang paling kita ini angin ya, itu angin adalah raja dari faktor patogen luar ya. Ini angin itu adalah rajanya. Makanya angin bisa ketemu sama dingin jadi angin dingin, angin ketemu lembab jadi angin lembab, angin ketemu panas jadi angin panas ya, angin ketemu kering jadi angin kering. Seperti itu. Itu bisa begitu kalau angin. Kemudian bisa juga angin ketemu dingin ketemu lembab ya. Seperti itu gabungan. Jadi tadi harus dibedakan tuh antara dingin sama lembab, karena itu dua hal yang berbeda ya. Kalau dingin kalau dingin nggak kelihatan dia, tetapi kalau lembab itu dia punya bentuknya dan dia berat ya. Kalau dingin dia tidak
tidak ada bentuknya ya. Kalau angin juga tidak ada wujud, tidak ada bentuknya, tetapi dia bisa dirasakan. Dingin tidak ada bentuknya, bisa dirasakan. Nah, kalau lembab ini ada bentuknya, dia materi. Makanya kalau orang kelebihan kelembapan itu badannya terasa berat ya. Kemudian kalau dia menghambat ke pembuluh darah, dia menyebabkan pembuluh darah jadi terhambat, macet, makanya ada nyeri ya. Kemudian kering ini juga tidak punya bentuk ya, panas tidak punya bentuk, api tidak punya bentuk. Oke, sampai situ ya. Kemudian jenis patogen. Ya, faktor patogen yaitu angin dingin, lembab, panas, kering, dan api itu akan menyerang tubuh. Nah, ketika mereka menyerang tubuh disebut sebagai ekses ya. Kenapa ekses? Ini bukan bagian dari tubuh kita, masuk ke dalam tubuh kita, makanya disebut sebagai ekses. Tadi sudah saya sebutkan di depan, ekses itu adalah tubuh kita itu kemasukan faktor-faktor yang bukan bagian dari tubuh kita ya. Seperti itu. Nah, ketika si faktor patogen ini masuk, dia kan akan kontras atau akan perang, berlawanan ya, atau akan dilawan oleh tubuh kita ya. Kalau Qi tubuh kita ini masih utuh ya, masih oke, dia akan terjadi ini kondisi ekses ya. Jadi berantem nih antara misalnya angin ketemu sama daya tahan tubuh kita, atau dingin ketemu daya tahan tubuh kita, tuh dia akan berantem. Nah, kondisi terjadinya pertempuran tersebut lah yang mengakibatkan ini namanya kondisi ekses. Kemudian faktor patogen itu juga bisa gabungan kondisi ekses dan defisiensi ya. Ekses dan defisiensi itu bisa bergabung jadi satu. Misalnya nih, faktor patogen menimbulkan defisiensi ya. Misalnya api itu kan dia panas ya, dia bagian daripada yang. Jadi api ini lebih panas daripada panas ya. Api ini akan melemahkan yin. Yin ini kan dingin dan cairan ya. Api itu dia akan mengeringkan ya. Makanya dia akan melemahkan yin. Ya, seperti itu. Itu faktor patogen menimbulkan defisiensi ya. Ini faktor patogennya api, dia akan melemahkan daripada yin. Makanya di sini ada eksesnya api, kemudian yinnya jadi defisiensi. Itu. Jadi ekses bisa menimbulkan defisiensi. Jadi gabungan tuh ada ekses dan defisiensi. Kemudian berikutnya juga bisa defisiensi bisa menimbulkan ekses ya. Jadi dari defisiensi bisa terjadi faktor patogen ya. Contohnya tadi saya bilang tuh misalnya defisiensi ya, limpa ya, Cilimpa nggak cukup ya. Nah, kalau Cilimpa nggak cukup, kerjaan limpa itu adalah transformasi atau rubah bentuk dan transportasi atau mengangkut cairan. Kalau Ci-nya nggak cukup, energinya nggak cukup, dia nggak bisa mengangkut dan tidak bisa merubah bentuk. Akhirnya muncul kelembapan ya. Jadi disebut sebagai akumulasi kelembapan, numpuk kelembapannya, karena dia fungsi ngangkutnya dan fungsi perubahannya itu terganggu karena dia nggak punya tenaga, kurang, defisien, ya seperti itu. Makanya akan muncul kelembapan. Ini defisiensi Qi ini adalah kurangnya Qi atau kondisi defisiensi, dan munculnya kelembapan di dalam tubuh itu adalah kondisi ekses. Makanya ini gabungan antara kondisi ekses dan defisiensi. Kemudian ada angin, ada panas pada musim panas, ada kering dan api, ya itu adalah faktor patogen yang. Karena dia yang, dia akan cenderung melukai bagian yin daripada tubuh, ya. Angin bisa mengeringkan cairan, ya. Panas juga bisa mengeringkan cairan, api juga bisa mengeringkan, ya. Kekeringan ini akan semakin mengeringkan. Kemudian dingin dan kelembapan itu adalah faktor patogen yin. Mereka akan cenderung melukai yang. Kalau kita terekspos terus-menerus oleh udara dingin, ya, itu bagian yang tubuh kita tuh akan terluka ya. Kenapa? Karena ketika tubuh kita terserang oleh faktor dingin, kan dia sebenarnya akan mencoba untuk menyeimbangkan tubuh kita. Panasnya itu akan dipaksa kerja terus ya untuk menghalau dingin. Lama-lama dia capek ya. Lama-lama dia lelah, tenaganya habis, makanya jadi defisiensi, ya, cenderung melukai yang bagian yang tubuh. Nah, ini jenis patogen ya, angin hubungannya dengan musim semi ini sebenarnya di 5 unsur ya, pelajaran 5 unsur. Saya kira kemudian api nggak punya musim tertentu ya, api itu adalah bentuk panas yang lebih panas. Ya, kemudian musim panas juga ini dia tidak punya musim ya.
Halo Pak Asmuni, ada gangguan? Halo? Halo? Ya Bapak Ibu, ini ada gangguan mungkin Pak Asmuninya terkait dengan sinyal kemungkinan. Ya, ada gangguan. Ya, mohon ditunggu sebentar. Ya baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Asmuni ada informasi yang akan saya sampaikan, yaitu nanti sebelum penutupan kita akan adakan sesi foto bersama dengan memakai seragam Pakti. Itu nanti dokumentasi yang akan dilaporkan pada Pakti Pusat. Seperti itu Bapak Ibu, mohon untuk direspon. Terima kasih. Ya, halo Pak Asmuni. Oh, tempatnya Mas Asmuni mati lampu katanya. Itu beliau share di grup, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Baik. Nah, jadi mohon mohon bersabar Bapak Ibu ya, karena ada gangguan di Pak dosen sedang ada mati lampu. Ya mudah-mudahan secepatnya. Saya mah profilnya karena udah foto pakai jas itu Pak, jadi karena ini lagi posisi ngebekam, ngekop. Iya. Ya, udah oke itu ya. Jadi nggak ngaktifin videonya. Nggak apa-apa Pak, nanti semuanya juga mengenakan seragam Pakti. Itu diminta dari pusat untuk sebagai bahan dokumentasi Pak. Iya, iya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti tidak disampaikan secara langsung kepada dosen, juga bisa dituliskan di kolom chat ya Pak. Oke, ini masih ada gangguan. Untuk mengisi waktu, boleh Bapak Ibu untuk diskusi, sharing ya terkait dengan wawasan KOP tradisionalnya, barangkali kan bisa berbagi sama para peserta yang ada di sini. Silakan Bapak Ibu untuk membuka obrolannya sambil menunggu Bapak dosen kembali sinyalnya membaik. Atau mungkin Pak Idris, halo. Assalamualaikum Pak Idris. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ini lagi bingung nih Pak, mau dipoto belum ada seragamnya nih Pak. Pak, ya yang ada aja Pak dulu, sementara ya, bagi yang belum ada. Barangkali Pak Idris mau berbagi informasi atau ilmu kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang ada di pembekalan ini. Boleh Pak, silakan Pak. Untuk menunggu Bapak dosen Asmuni bisa bergabung lagi. Ya, silakan. Sekarang mesti menyimak dulu Pak. Iya, baik. Barangkali ada yang lain Pak, ya, Pak Samsudin juga silakan Pak. Pak Samsudin atau Pak Momo ya untuk berbagi pengetahuan ya atau sharing ya terkait dengan KOP tradisional ya. Wawasan KOP tradisional Indonesia sesuai dengan topik dan temanya ya, yaitu sebagai modalitas. Oke. Baik, silakan Pak. Sebagai modalitas dalam TCM. Pak Mumu, silakan Pak Mumu. Ya, silakan Pak. Untuk mengisi waktu Pak ini sambil menunggu Pak Asmuni. Yuk,
kita isi dengan sharing, tanya jawab sesama ini Pak, terapis. Ya, kalau gangguannya di pantat, kalau pengalaman saya, kan suka ada yang sakit ini Pak, sakit pinggul tuh. Ya. Baik itu dari sindrom karena dingin ataupun panas, itu yang lebih cepat. Saya suka menggunakan tekniknya dengan kop kering, Pak. Dengan posisi miring. Posisi miring. Karena kalau posisinya si pasiennya itu tengkurap gitu, ototnya kan tebal tuh, Pak. Ya. Jadi untuk ngekopnya ke dalamnya, untuk menariknya, mengeluarkan angin, memperbesar kapiler darahnya. Jadi kurang optimal dalam posisi miring itu karena ototnya menjadi tipis lah seolah-olah kan gitu Pak. Jadi untuk sasarannya lebih mudah gitu. Kalau pengalaman saya. Ya, terima kasih Pak Mumu. Barangkali ada yang mau menanggapi Bapak Ibu. Ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Mumu, ya ini kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Ya. Monggo dipersilahkan Bapak Ibu. Atau dari Bu Nuridawati, silakan Bu untuk menyampaikan pengalamannya atau ilmunya yang hubungannya dengan kop tradisional sesuai dengan tema Bu, modalitas sebagai modalitas TCM. Ya, monggo dipersilakan. Atau Pak Samsudin Pak, dipersilakan Pak. Kita berbagi ilmu Pak, sharing. Silakan Pak, monggo. Saya masih terus menyimak aja dulu, artinya materi-materi terkait dengan kop kering ini, ya termasuk yang baru saja ini yang terputus. Saya masih sifatnya saya sampai akhir ini masih ingin mendalami begitu. Jadi belum muncul apa-apa yang mau ditanyakan dulu karena sebenarnya ilmunya belum kita dapatkan semua, materinya belum kita dapatkan semua. Ya betul Pak. Jadi kita masih memang ilmu itu luas ya Pak. Perlu kita dalami lagi ya. Perlu kita pelajari lagi gitu. Ya. Setuju Pak. Ini Pak, kalau sering ada gangguan yang ngangkatnya sakit sini gitu ya. Terus di bahunya di sini di sendi bahunya kalau sakit itu lebih cepat dengan dari pengalaman saya berkali-kali itu lebih cepat selain daripada dipijit, akupuntur itu tetap menggunakan kop kering itu lebih cepat sembuhnya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada sharing lagi atau diskusi lagi, ini saya barusan dapat informasi bahwa menurut Pak Asmuni untuk pembekalan hari ini kita tutup dan akan dilanjutkan besok karena memang ini katanya mati lampu dan kemungkinan untuk hidupnya agak lama. Jadi untuk sesi foto bersamanya tidak jadi hari ini, kita akan lakukan besok bersama dengan Pak dosen. Baik Bapak Ibu, untuk pembekalan hari ini saya sebagai pembawa acara ya atau host, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ya, kita tutup acara ini dengan kita sama-sama membacakan hamdalah. Insya Allah besok ketemu lagi dengan Pak dosen Asmuni pada waktu dan jam yang sama. Kita masih ada 2 kali ya Pak? Betul Pak. Nanti besok dilanjutkan lagi dengan Pak dosen Asmuni. Karena hari ini
Ya, lagi ada kendala. Betul. Waktunya Mohon untuk dimaklumi Bapak Ibu ya. Insya Allah. Siap. Ya. Bapak Ibu ya, kita tutup aja. Kita tutup saja acara ini dengan sama-sama membacakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu untuk live dari ruang puasa dan sahur ya Pak. Jangan lupa. Ya. Kalau di Makassar sudah jam 10. Sudah boleh live ya. Oke, silakan Pak, sudah bisa live Pak.